Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di manajemen pemasaran. Kita sudah mulai masuk ke sesi 2 dan seperti biasa, sebelum saya memulai menyampaikan materi, selalu saya mengambil quotes dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Jadi sekali lagi harapan saya ini saya ulang-ulang agar teman-teman yang sudah mulai terasa lelah bersemangat kembali, daripada teman-teman suatu hari harus menahan perihnya kebodohan. Jadi ini adalah quotes untuk saya dan teman-teman agar selalu terus belajar. Sepakat ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke sesi 2, konsep dan tren pemasaran. Seorang pemasar, teman-teman sebagai seorang pemasar harus memahami apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu permintaan. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah tuntutan dasar manusia. Untuk hidup membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, rekreasi, dan hiburan. Jadi hal-hal pokok yang diperlukan oleh manusia, kebutuhan dasar manusia, ya, itu adalah kebutuhan. Nah, setelah ada kebutuhan, ada keinginan. Apa itu keinginan? Kalau tadi kebutuhan adalah hal-hal pokok yang dibutuhkan manusia, katakanlah makanan. Oke. Sedangkan kalau keinginan adalah kebutuhan akan menjadi keinginan jika diarahkan kepada hal yang lebih spesifik. Contoh, saya butuh makan. Itu kebutuhan. Karena itu tuntutan dasar manusia perlu makan. Tapi karena saya orang Indonesia, saya butuh makan rendang. Nah, itu sudah mulai masuk ke keinginan. Jadi mengenai makannya adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, tapi saya pengen yang rendang. Karena apa? Kalau orang Amerika mungkin makannya sama-sama makan, tapi kalau ngomong keinginannya, dia misalkan hamburger. Jelas ya teman-teman? Jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar pokoknya, contohnya makan. Sedangkan kalau keinginan adalah kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan dasarnya makanan, kebutuhan spesifiknya adalah makan rendang. Ingin makan rendang. Jelas ya? Oke, itu bedanya kebutuhan dengan keinginan. Kalau teman-teman sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan, berikutnya adalah apa itu permintaan. Nah, keinginan atas produk atau jasa yang didukung kemampuan untuk membayar itulah permintaan. Jadi saya ulang, kebutuhan adalah tuntutan dasar, kebutuhan pokok. Contoh makan, itu kebutuhan. Makan adalah kebutuhan. Keinginan adalah kebutuhan yang lebih spesifik. Saya sebagai manusia butuh makan, tapi keinginan saya adalah makan pakai rendang. Nah, berubah menjadi permintaan kalau saya butuh makan, pengennya rendang, dan saya punya kemampuan untuk membayar makan rendang. Timbullah permintaan rendang. Bisa dibayangkan? Kebutuhan adalah pokok, keinginan adalah kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan yang lebih spesifik itu adalah keinginan. Jika disertai dengan kemampuan daya beli, itu menjadi sebuah permintaan. Nah, kalau Anda sebagai seorang pemasar, Anda harus memahami
konsumen mana yang mampu bayar. Jadi semua orang perlu makanan, orang-orang itu pengen A, B, C, D segala macam. Nah, Anda harus pilih konsumen mana yang punya keinginan dan mampu untuk membayar. Kalau Anda udah bisa menemukan itu, berarti disitulah Anda sudah menemukan pasar Anda. Jelas ya, perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan sifatnya adalah tuntutan dasar, tuntutan pokok, kebutuhan pokok. Keinginan adalah kebutuhan yang lebih spesifik. Seseorang butuh makan, tapi makannya inginnya makan rendang. Itu berarti sudah masuk ke keinginan. Orang butuh makan, pengennya makan rendang, dan orang itu punya daya beli, punya kemampuan, itu namanya permintaan. Jelas ya? Oke. Pasar sasaran dan segmentasi. Teman-teman, kalau teman-teman itu seorang pemasar, Anda harus paham, Anda harus tahu bahwa tidak ada satupun pemasar yang bisa memuaskan semua pelanggan. Tidak ada satupun pemasar yang bisa memuaskan semua pelanggan. Oleh karena itu, sebagai pemasar, Anda harus memulai segmentasi, pengelompokan pasar, dengan mengidentifikasi dan membedakan kelompok pelanggannya. Contoh, Anda sekelas itu kan katakanlah ada 40 orang. Sesungguhnya itu adalah pasar. Pasar juga, konsumen, itu miniatur konsumen. Apakah iya di dalam satu kelas itu seleranya sama? Pasti berbeda-beda, bukan? Misalkan Anda mau makan siang, yang satu pengen bakso, satu pengen nasi padang. Yang pengen bakso, yang satu pengen pedas, satu nggak mau pedas. Yang satu pengen pakai mie, yang satu nggak pakai mie. Bisa dibayangkan, konsumen yang jumlahnya dalam satu kelas yang kira-kira 40 orang saja, seleranya macam-macam, keinginannya macam-macam. Akibatnya apa? Tidak ada satu produk pun, tidak ada satu pemasar pun yang bisa memuaskan semua pelanggannya. Karena ternyata urusan makan pun berbeda. Ada yang pengen makan nasi, ada yang pengen makan bakso. Sama-sama makan bakso, ada yang pengen pakai mie, ada yang nggak mau pakai mie. Ada yang pengen pedas, ada yang nggak mau pakai pedas. Bisa Anda bayangkan ya? Jadi tidak ada satupun produk yang bisa memuaskan semua pelanggan. Untuk itu, Anda sebagai seorang pemasar harus memulai segmentasi pasar, mengelompok-kelompokkan pasar. Nah, pasar tersebut bisa dibedakan dengan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan berdasarkan geografisnya, demografisnya, psikografisnya maupun perilakunya. Untuk lebih detail, nanti dalam sesi khusus kita akan belajar sama-sama mengenai bagaimana pengelompokan yang sifatnya geografis, bagaimana pengelompokan yang sifatnya demografis, pengelompokan atau segmentasi yang menggunakan dasar psikografis maupun perilaku, ya. Karena sekali lagi tidak ada satupun pemasar, tidak ada satupun produk yang bisa memuaskan semua pelanggannya. Oke. Nah, setelah Anda mengelompokkan pasar-pasar itu berdasarkan geografisnya,
berdasarkan demografisnya, dan seterusnya, maka setelah itu Anda sebagai pemasar bisa mengembangkan tawaran dan diposisikan di pikiran pelanggan. Ini lazimnya disebut dengan positioning. Nanti kita belajar bagaimana cara membuat produk Anda di top of mind, di puncak pikirannya konsumen. Sehingga konsumen kalau ingat apapun yang diingat adalah produk Anda. Kita bisa melihat beberapa contoh produk yang sangat kuat positioningnya di pikiran pelanggan, sehingga sudah masuk kategori produk tersebut di top of mind-nya pelanggan, di puncak pikirannya pelanggan. Contoh, apapun makannya, minumnya, pasti Anda menyebut teh botol sosro, bukan? Itu salah satu contoh produk yang berhasil di positioning produknya. Karena apa? Produsennya Sosro telah berhasil memposisikan produknya di pikiran pelanggan-pelanggannya. Sehingga setiap kali habis makan, yang diingat adalah teh botol Sosro. Jelas? Contoh berikutnya. Kalau Anda mendengar sebuah kalimat, menyelesaikan masalah tanpa masalah, Anda ingat apa itu? Pegadaian, ya kan? Artinya apa? Bagi pelanggan, bagi masyarakat yang merasa punya masalah dengan keuangannya, dengan ekonominya, mereka yang diingat adalah datang ke Pegadaian. Karena Pegadaian bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya tanpa menimbulkan masalah baru lainnya. Teman-teman, nanti kita di sesi khusus kita akan belajar bagaimana itu tadi, menempatkan produk Anda di pikiran pelanggan. Ada dua, dengan menggunakan simbol atau dengan menggunakan statement, dengan menggunakan kalimat. Tadi sudah saya kasih contoh. Contoh yang menggunakan kalimat adalah apapun makannya, minumnya adalah teh botol Sosro. Itu contoh positioning yang menggunakan statement. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu juga bagaimana cara mengembangkan tawaran Anda kepada pelanggan Anda dengan menggunakan statement. Ada banyak contoh yang lain, banyak sekali. Seperti yang kita bahas di sesi pertama mengenai Yamaha Mio. Anda ingat tagline-nya Yamaha Mio? Pertama kali dia muncul, otomatis duluan. Lalu juga ada tagline satu lagi adalah wanita tak mau ketinggalan. Jadi kelihatan banget bahwa produsen atau pemasar Yamaha Mio itu pengen memposisikan produknya dia berupa Yamaha Mio di pikiran pelanggan, bahwa kalau mikirin motor otomatis adalah Yamaha Mio. Kalau seorang wanita perlu motor adalah Yamaha Mio. Itu adalah cara para pemasar mengembangkan tawaran di pikiran pelanggan. Namanya positioning. Jelas teman-teman ya. Nanti kita belajar lebih detail khusus membahas mengenai apa itu segmentasi, pengelompokan pasar, maupun bagaimana terkait dengan bagaimana mengembangkan tawaran di pikiran pelanggan yang lazim disebut dengan positioning. Jelas ya sampai sini? Oke.
tawaran dan merek, gitu ya. Perusahaan mengajukan usulan kepada pelanggannya suatu perangkat manfaat guna memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Usulan yang tak berwujud dirubah menjadi sesuatu yang bersifat fisik atau tangible yang dapat berupa gabungan produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Itulah tawaran. Tadi ya, jadi dan bagaimana tawaran itu berhasil nancep di pikiran konsumen, itulah dengan cara positioning. Nanti kita belajar khusus. Merek. Apa itu merek? Merek adalah tawaran dari suatu sumber yang sudah dikenal. Nama merek menimbulkan berbagai asosiasi di benak pelanggan. Dan itulah yang berusaha dibangun oleh pelanggan. Contoh, ini saya tampilkan banyak sekali merek mobil. Masing-masing merek itu pasti menimbulkan asosiasi di benak pelanggan. Kalau teman-teman melihat merek Mercedes, pasti yang Anda bayangkan produk itu mahal, produk itu mewah, kira-kira seperti itu ya. Lalu kalau misalkan disampaikan mengenai Volvo misalkan. Volvo di kalangan dunia otomotif identik dengan safety. Jadi diasumsikan kalau orang pakai Volvo, maka asosiasi di benak pelanggannya adalah produk ini adalah produk yang safety. Jadi merek-merek itu adalah sesungguhnya adalah merupakan sebuah tawaran, ya, agar menimbulkan asosiasi di benak pelanggan. Dan itu memang yang melalui promosi, melalui berbagai macam cara, itulah yang berusaha ditawarkan dan dibangun oleh para pemilik usaha ataupun perusahaan. Seperti itu ya. Jadi di dalam sebuah merek itu ada sebuah tawaran. Nah, kalau Anda melihat merek yang saya tampilkan ini, McDonald, kira-kira asosiasi apa yang ada di benak Anda sebagai seorang pelanggan? Mungkin tiba-tiba yang Anda pikir adalah McD adalah burger. Kira-kira gitu ya. Jadi sebuah merek itu merek yang berhasil, maka dia akan menimbulkan asosiasi di benak pelanggan. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, teh botol Sosro. Jadi begitu Anda melihat merek teh botol Sosro, maka di benak Anda adalah kalau Anda setelah makan, maka Anda akan mencari teh botol Sosro untuk minumnya. Itu contoh merek-merek yang berhasil karena langsung menimbulkan asosiasi di pikiran pelanggan. Kalau Anda melihat logo ini, kira-kira merek Starbucks ini menimbulkan asosiasi apa untuk Anda? Tempat kongko? Atau kopi yang mahal? Atau tempat yang bergengsi? Kira-kira itulah yang tampil di benak para pelanggannya. Sekarang Anda bisa melihat orang ngopi di Starbucks dengan orang ngopi di warung-warung Indomie pasti akan berbeda. Kalau Anda minum di Starbucks, Anda berusaha memilih tempat di pinggir jalan yang orang pada ngelihat. Kira-kira seperti itu kan? Sedangkan kalau Anda di warung kopi, Anda senang di dalam. Jadi karena asosiasi Anda sebagai pelanggan kalau Anda minum kopi di Starbucks jauh lebih bergengsi dari minum di warung-warung kopi. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda ingin bergengsi tapi efisien secara biaya, bagaimana caranya? Anda bisa membawa kopi saset dari rumah dan Anda minum di Starbucks. Sorry ya, intermezzo. Berikutnya adalah nilai dan kepuasan. Nah, tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan pada pembeli sasaran. Tentu,
Jadi kalau produk yang Anda tawarkan, jasa yang Anda tawarkan itu memberikan nilai tambah kepada pembeli, kepuasan kepada pembeli, maka berarti tawaran Anda berhasil, kira gitu ya. Nah, pembeli akan memilih di antara beragam tawaran yang dianggap memberikan nilai tambah paling banyak. Tentu. Jadi nilai tersebut mencerminkan manfaat bagi pelanggan yang merupakan gabungan dari mutu, jasa, dan harga. Jadi pada akhirnya nanti pembeli akan memilih tawaran-tawaran yang begitu beragam tadi, mana yang memberikan nilai paling banyak. Nilai paling banyak itu di situ mencerminkan bahwa kalau saya beli produk sesuatu, memang merek sesuatu, misalkan kayak Starbucks tadi, mutunya seperti apa, jasanya seperti apa, harganya seperti apa, itu semua menjadi sebuah nilai, dan pembeli akan memilih produk yang memberikan nilai paling banyak. Jadi inilah 3 serangkai pelanggan: mutu, jasa, dan harga. Jasa maksudnya layanannya ya, mutu, layanan, dan harga. Ini adalah 3 serangkai nilai pelanggan. Anda harus menggabungkan ketiganya ini menjadi sebuah gabungan. Sebuah produk yang Anda tawarkan itu berkualitas tinggi, bermutu, layanannya juga excellent, dan harganya juga tepat untuk pasar itu, kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saluran pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran, para pemasar menggunakan saluran pemasaran. Satu adalah saluran komunikasi. Jadi para pemasar menyampaikan pesan kepada pembeli bisa melalui televisi, radio, koran, papan iklan, internet, pamflet, tampilan, dan segala macam. Jadi saluran yang pertama adalah saluran komunikasi sebagai cara para pemasar untuk mencapai pasar sasaran. Saluran berikutnya adalah saluran distribusi. Jadi para pemasar akan menggunakan saluran ini untuk menyerahkan produk kepada pembeli, antara lain distributor, grosir, agen, dan pengecer. Ya, jadi mulai dari pabrik ke distributor, distributor ke grosir, grosir ke agen, agen ke pengecer, barulah sampai ke konsumen. Jadi cara mencapai pasar sasaran salah satunya adalah menggunakan saluran distribusi. Berikutnya adalah saluran jasa. Jadi bagaimana cara pemasar mencapai pasar sasaran, salah satunya menggunakan saluran jasa. Jadi antara lain pengangkutan, jasa pengangkutan, jasa pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi. Itu semua contoh-contoh saluran jasa, sehingga melalui saluran ini pemasar bisa mencapai pasar sasaran. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah rantai pasokan. Apa itu rantai pasokan? Jadi adalah sebuah saluran yang terentang sejak dari bahan mentah, komponen, hingga menjadi sebuah produk jadi yang disampaikan kepada pembeli. Ya, jadi ini proses sejak awal bahan mentah diproses menjadi barang proses, barang jadi, dan pada akhirnya didistribusikan dan diterima oleh pembeli. Ini adalah rantai pasokan. Nah, tentunya dalam rantai pasokan itu dari awal sampai akhir ada begitu banyak perusahaan yang terlibat. Nah, setiap perusahaan itu akan mendapatkan porsi-porsi tertentu dari nilai total rantai pasokan itu. Ada pabrik tempe contohnya, pabrik tempe, lalu dikemas,
sampai dengan barang jadi, lalu dikirim ke warung-warung, dan warung-warung menjual kepada konsumen akhir. Nah, yang dimaksud dengan setiap perusahaan hanya mendapatkan persentase tertentu itu adalah tentu masing-masing itu mengambil keuntungan dari proses yang dia jalankan. Pabrik dia mendapatkan keuntungan dari proses produksinya dia. Warung-warung mendapatkan keuntungan dari proses pemasarannya, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, kalau Anda ingin memperbesar persentase porsi yang Anda dapatkan, maka Anda bisa menambahkan usaha ke hulu ataupun ke hilir. Contoh, pabrik tempe selama ini membeli kedelai dari distributor kedelai. Dia beli dari distributor, dia produksi di pabrik, dia kemas, diedarkan, lalu dijual oleh warung-warung sampai dengan konsumen akhir. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, persentase yang lebih, maka dia bisa ke arah hulu. Misalkan dia juga menjadi distributor kedelai, atau mungkin dia ke hilir. Yang semula dia hanya pabrik tempe, sekarang dia mengembangkan usaha pengiriman tempe misalkan. Nah, berarti itu cara dia memperbesar usaha ke hulu maupun ke hilir. Dan ini adalah sudah slide terakhir. Marketing without data, marketing tanpa data, is like driving with your eyes closed. Seperti mengemudi dengan mata Anda tertutup. Jadi jika Anda sebagai seorang pemasar dan Anda tidak punya data apapun, sesungguhnya Anda seakan sebagai seorang pengemudi, seorang sopir yang mengendari mobil itu dengan mata tertutup karena nggak tahu apapun yang terjadi. Pesan yang saya sampaikan adalah suatu hari atau bahkan sekarang pada saat Anda di kantor ataupun di usaha Anda sebagai seorang pemasar, bekerjalah menggunakan data, jangan menggunakan rasa. Karena bisnis itu bicaranya angka. Saya ulang, bisnis itu angka, bukan rasa. Untuk itu, Anda harus punya data. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalam.